Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Riakayunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam pemilihan karir. Yang pertama ada pendahuluan. Pengambilan keputusan adalah salah satu proses penting dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. Setiap individu atau kelompok seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini tidak hanya melibatkan pemikiran rasional, tetapi juga emosi, pengalaman, dan pengaruh eksternal lainnya. Pengambilan keputusan yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, memahami cara-cara efektif dalam pengambilan keputusan adalah hal yang paling penting. Yang kedua ada definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses mental yang melibatkan pemilihan dari dua atau lebih alternatif yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis rasional, tetapi juga sering kali melibatkan faktor emosional, sosial, dan pengalaman individu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Yang pertama ada minat dan bakat pribadi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih karir adalah minat dan bakat pribadi. Individu cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahliannya. Hal ini akan membuat individu lebih termotivasi dan bersemangat dalam menjalani karir tersebut. Yang kedua ada keterampilan dan pendidikan. Keterampilan dan pendidikan seseorang sangat mempengaruhi keputusan karir. Seorang individu dengan latar belakang pendidikan tertentu atau keterampilan spesifik mungkin untuk lebih cenderung memilih karir yang berhubungan dengan bidang tersebut. Yang ketiga ada kesempatan kerja. Faktor eksternal seperti ketersediaan lapangan pekerjaan dan prospek industri juga mempengaruhi keputusan karir. Seseorang akan lebih cenderung memilih karir di bidang yang memiliki banyak peluang kerja dan prospek masa depan yang cerah. Yang keempat ada faktor sosial dan keluarga. Lingkungan sosial dan dukungan keluarga turut mempengaruhi keputusan karir. Harapan keluarga atau standar sosial yang ada dalam masyarakat seringkali berperan dalam menentukan pilihan karir individu. Yang terakhir ada nilai dan tujuan hidup. Keputusan karir juga dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup seseorang. Individu yang lebih mengutamakan pekerjaan yang bermakna atau yang berhubungan dengan kontribusi sosial cenderung memilih karir yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya ada contoh kasus pengambilan keputusan dalam memilih karir yang tepat. Yaitu Maria memilih karir sebagai desainer grafis. Maria adalah seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang seni rupa. Dia menghadapi dilema besar dalam memilih karir yang akan dia jalani setelah lulus. Di satu sisi, Maria memiliki minat dan keterampilan dalam desain grafis. Namun di sisi lain, dia juga tertarik untuk bekerja di sektor manajemen atau pemasaran, mengikuti jejak keluarganya yang telah berkarir di bidang tersebut. Langkah pertama ada identifikasi masalah. Maria menyadari bahwa dia harus memilih satu jalur karir yang sesuai dengan minat dan keterampilannya. Masalah utama yang dihadapi adalah apakah dia harus mengikuti hasratnya di bidang desain grafis atau mempertimbangkan untuk berkarir di bidang yang lebih umum dan stabil seperti manajemen atau pemasaran. Langkah kedua ada pengumpulan informasi. Maria mulai mengumpulkan informasi mengenai kedua bidang tersebut. Dia melakukan riset tentang prospek kerja di bidang desain grafis dan manajemen pemasaran, serta membandingkan keuntungan dan tantangan di masing-masing sektor. Maria juga berbicara dengan profesional yang bekerja di kedua bidang untuk mendapatkan wawasan yang lebih jelas. Yang langkah ketiga ada evaluasi alternatif. Dari informasi yang diperoleh, Maria mengevaluasi dua alternatif tersebut. Karir di
Desain grafis menawarkan kebebasan kreatif dan peluang untuk bekerja sebagai freelance, tetapi kurang stabil secara finansial. Di sisi lain, karir di manajemen pemasaran menawarkan stabilitas pekerjaan dan penghasilan yang lebih terjamin. Tetapi Maria merasa kurang tertarik dengan tugas-tugas yang lebih administratif. Langkah keempat ada pengambilan keputusan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Maria memutuskan untuk memilih karir di bidang desain grafis. Karena dia merasa lebih bahagia dan puas ketika dapat mengembangkan kreativitasnya, meskipun dia sadar bahwa bidang ini mungkin lebih menantang dari segi kestabilan finansial. Maria merasa bahwa dia lebih memilih mengikuti hasratnya. Langkah kelima ada tindak lanjut. Maria kemudian mengambil langkah untuk memperdalam kemampuannya di bidang desain grafis dengan mengikuti kursus tambahan, serta mulai membangun portofolio untuk melamar pekerjaan di perusahaan desain atau pekerjaan sebagai freelance. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan dalam memilih karir merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan setiap individu. Proses ini memerlukan pertimbangan yang matang, melibatkan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan, serta menyesuaikan pilihan dengan tujuan hidup dan minat pribadi. Contoh kasus di atas menunjukkan bagaimana individu dapat menggunakan langkah-langkah rasional dalam memilih jalur karir yang sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Keputusan karir yang tepat dapat membawa kebahagiaan dan kesuksesan, sementara keputusan yang salah bisa menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengambilan keputusan karir dengan hati-hati dan berdasarkan informasi yang cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.